kasih, Pak Muji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal 12 September tahun 2025, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang untuk kita bersama-sama mengikuti kegiatan eh, seperti biasa Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Muji Santosa Training and Consulting. Oke Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Muji, saya sebagai moderator. Sebelumnya saya ingin mengucapkan yang saya hormati Bapak Muji Santosa selaku pemilik Muji Santosa Training and Consulting, juga sebagai praktisi pengadaan barang dan jasa, dan juga banyak mengarang buku ya Pak ya. Yang terakhir yang saya dapati itu terkait dengan Tipikor. Makasih Pak atas kirimannya Pak. Yang saya hormati Pak Bambang Saputra, narasumber kita pada kesempatan hari ini. Salam kenal Pak dari saya Pak. Dan juga Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting pada kesempatan pada hari ini, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ismadiansa. Saya merupakan ASN di Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Kalimantan Barat. Saya saat ini sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa ahli muda, saya juga sebagai pokja di eh, UKPBJ Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita itu adalah berjudul SPSE untuk pengadaan langsung. Tentunya materi yang akan disampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, tentunya dalam kita melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, sedikit informasi terkait dengan narasumber. Narasumber kita ini adalah Pak Bambang Saputra. Pak Bambang ini berdinas di LKPP, ya Pak ya. Benar ya Pak ya? Di LKPP RI. Jabatan adalah pengelola pengadaan barang jasa ahli muda. Nah, selain itu Pak Bambang juga memiliki kompetisi yang tentunya sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terutama Pak Bambang ini merupakan fasilitator pelatihan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Juga sertifikasi lain yang dimiliki oleh Pak Bambang yaitu kompetensi PBJ Muda, pengadaan barang jasa pemerintah melalui skema KPBU, Advanced Supplier Relationship Management, dan masih banyak lagi sertifikasi yang dimiliki oleh Pak Bambang yang tidak dapat saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, uh, kegiatan kita pada hari ini dimulai pada pukul 2, nanti selesai kurang lebih pukul 15.30, kurang lebih 1,5 jam. Nanti materi yang akan disampaikan oleh Pak Bambang ini kurang lebih sekitar 45 menit, dan sisanya kurang lebih 45 menit kita akan adakan sesi tanya jawab. Untuk itu Bapak Ibu nanti kita saksikan, kita ikuti materi dari Pak Bambang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand apabila ingin langsung berbicara, ataupun Bapak Ibu dapat bertanya melalui kolom chat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran. Untuk itu Bapak Ibu, kita mulai untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa
selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, Pak Bambang siap ya Pak Bambang ya? Izin Pak Insya Bambang. Allah siap, Kak. Oke, Pak Bambang, untuk itu saya persilakan Pak Bambang untuk waktu dan layarnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Usmadiansa. Salam kenal juga Bapak. Izin Pak Muji ya selaku pemilik dan pembina Muji Santosa Training and Consulting. Bapak Ibu para peserta kegiatan di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan ya, kemudian keberkahan rizki ya, rizki lahir dan batin. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Diansyah ya. Jadi kita bertemu lagi nih, kita akan membahas lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya, tentang salah satu tema ya dalam pengadaan barang jasa. Khususnya ini untuk metode pemilihan ya, pengadaan langsung. Yang mana memang kalau bisa dibilang ya Pak Diansa ya, ini kurang trending nih ya. Kurang trending kalau zaman sekarang ya, karena zaman sekarang ini trendingnya apa? Purchasing ya. Kayaknya nggak habis-habis kita Katalog kalau Pak yang sekarang bahas ini. bahas purchasing kayaknya nggak habis-habis Pak ya. Dari mulai apa tuh pendaftarannya, cara input produk, kemudian juga nanti metodenya ya, ada negosiasi, mini kompetisi dan seterusnya. Belum lagi nanti apa nih, fitur-fiturnya ya sudah ready semua atau belum dan seterusnya. Nah, namun jangan pula dilupakan ya Bapak Ibu ya, bahwa ya urutan kedua ya dalam apa namanya metode pemilihan barang jasa ya. Nah, itu adalah ini nih yang akan kita bahas di siang hari ini ya, yaitu pengadaan langsung. Nah, ini ada alternatif nih, jalan alternatif. Jadi kalau dari Jakarta ke Jogja ini sebenarnya nggak satu jalan gitu ya. Cuma kalau mau cepet ya, ya sudah lewat tol aja kan gitu. Nah, namun kalau misalkan tolnya bermasalah, belum siap ya, mungkin lagi ada perbaikan dan lain-lain, kita masih punya loh jalan alternatif gitu. Jadi walaupun purchasing itu sudah diwajibkan ya dalam proses pengadaan barang jasa ya, nah, namun memang masih ada pengecualian tuh dalam hal barangnya nggak ada atau mungkin yang secara efektif dan efisien masih bisa kita menggunakan metode lain ya, misalkan ya kita bisa gunakan nih pengadaan langsung ya, penunjukan langsung, tender cepat atau tender. Bahkan yang saat ini kalau kita perhatikan ya, tadi saya dengar juga Pak Diarsa ini ngobrol-ngobrol tentang mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini gitu ya. Nah, bagaimana di lapangan, apakah sudah semua gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata memang untuk pekerjaan konstruksi pun di katalog ya itu produknya masih terbatas ya. Padahal untuk melakukan proses pengadaan ya untuk pekerjaan konstruksi itu wajib mini kompetisi. Ketika mini kompetisi harus non itemized, harus semua produknya di input ya dan sudah ada. Nah, ketika satu item saja tidak ada gitu ya maka kita kerepotan juga, nggak mungkin kita tetap eksekusi melalui katalog. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan metode lainnya ya. Salah satu metode yang bisa kita gunakan atau hierarkinya adalah kedua ya dalam tingkat kemudahan, yaitu proses pengadaan langsung. Nah, proses pengadaan langsung ini sesuai dengan Perpres 46 ternyata ada bahasa barunya juga nih ya. Jadi ada bahasa wajibnya juga nih. Nah, kira-kira apa saja, bagaimana bunyi di Perpres 46-nya tentang kewajiban pengadaan langsung? Kita akan bahas di siang hari ini. Yang takut ngantuk boleh sambil ngambil kopi ya, snacknya juga disiapkan. Monggo kita belajar santai lah ya, sharing-sharing santai saja. Saya izin share screen Pak Diansyah ya. Oke, ya baik Bapak Ibu. Jadi kita jangannya akan membahas tentang pengadaan langsung ya, di mana proses pengadaan langsung sekarang di aplikasi itu sudah ikut ya di dalam SPSE versi 4.5. Yang sebetulnya ya jauh-jauh hari ini sebelum di SPSE 4.5 ya, dari zaman SPSE 3.6 pun sebetulnya sudah ada tuh ya
fitur pengadaan langsung dan pengadaan dan non tender ya. Jadi kita ada tuh ya, sudah ada di tahun 2016 sebetulnya sudah ada. Cuma kita jarang pakai Bapak Ibu ya. Jarang pakai itu, padahal di Inpres 1 ya tahun 2015, nah itu Pak Presiden sudah menginstruksikan kita untuk melakukan proses pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik tuh ya di Inpres 1 tahun 2015. Nah, oleh karena itu sejak tahun 2015 itu juga sudah kita kembangkan ya fitur-fitur pengadaan langsung ya, kemudian ada transaksional dan non transaksional juga sudah ada tuh di aplikasi SPSE 3.6 ya, terpisah tapi belum di dalam aplikasi SPSE-nya. Kemudian berangkat lagi di aplikasi versi terbarunya waktu itu ya, SPSE versi 4. Nah, ini sudah mulai muncul nih, sudah embed. Jadi sudah ada fitur pengadaan langsung, kemudian yang non transaksional, dulu namanya itu non tendering ya, namanya non tendering non purchasing. Makanya kalau kita bahas tentang ITKP ya, indeks tata kelola pengadaan minimal baik, nah itu bahasanya non tendering non purchasing, yang mana maksudnya adalah pengadaan langsung gitu ya, dan penunjukan langsung. Nah, untuk pengadaan langsung sendiri Bapak Ibu ya, sekarang di aplikasi SPSE versi 4.5 ini yang terbaru ya. Nah, itu kita sudah memfasilitasi untuk yang fitur pencatatan, kemudian fitur transaksional, dan juga untuk penunjukan langsung. Di mana kalau proses dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta ya, kemudian ada penunjukan langsung, tender cepat, dan tender, wajib menggunakan aplikasi ya, sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dengan fitur transaksional. Gitu ya. Jadi bukan hanya tender saja nih ya. Jadi di Perpres 46 ini bukan hanya tender saja yang dilakukan secara transaksional melalui aplikasi SPSE, namun juga sudah diwajibkan ya Nah, ketika saya ditanya gitu ya, Pak, kapan sih kapan kita menggunakan transaksional, kapan kita mau menggunakan pencatatan? Nih, dulu ya sebelum Perpres 46. Nah, itu saya selalu bicaranya kalau yang simpel-simpel ya gunakan saja pencatatan ya, di bawah 10 juta, mau beli ATK, mau beli tinta ya. Nah, itu repot tuh kalau kita misalkan harus menggunakan transaksional gitu ya. Masa mau beli pulpen aja di toko sebelah mereka harus daftar ke Sikap gitu ya, mereka harus nginput penawaran dan lain-lain gitu ya. Nah, pasti kan nggak worth it lah gitu ya untuk waktunya dan usahanya. Nah, oleh karena itu yang nilainya memang kecil-kecil ya silakan menggunakan metode pencatatan. Nah, untuk nilainya yang sudah besar nih ya, yang sudah menggunakan SPK istilahnya gitu ya, sudah berbasis SPK untuk kontrak atau perjanjiannya. Nah, ini sudahlah mulai kita bergeser menggunakan transaksional nih atau real time gitu ya. Oh, dilala ternyata ketika muncul Perpres 46 ini ternyata jadi diwajibkan tuh ya, yang biasanya memang kita sudah praktekkan ya, kita sudah sampaikan, ternyata diresmikan di Perpres 46 tahun 2025 ini gitu ya. Jadi sudah langsung dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan ya, kecuali konsultansi yang di atas 50 juta.
Nah, kemudian bagaimana untuk jasa konsultansi? Nah, untuk jasa konsultansi sendiri ya, karena memang berbasisnya itu SPK ya untuk perjanjian di bawah 100 juta ya, ya maka di Perpres 46 pun bunyinya hampir sama ya, bahwa untuk jasa konsultansi melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung dan seleksi wajib menggunakan aplikasi SPSE dengan fitur transaksional gitu. Jadi nggak peduli berapapun nilainya ya, kalau sudah jasa Lebih bosan. konsultansi ya, nah ini sudah harusnya menggunakan transaksi yonal gitu. Saya nggak tahu. Kalau nilainya di atas 50 juta ya, dalam artian sudah menggunakan SPK, nah itu juga sudah wajib menggunakan fitur transaksional atau real time. Kalau di bawah 50 juta masih boleh lah kita pakai pencatatan gitu ya. Nanti kita sambil bahas sedikit untuk yang pencatatan gimana sih caranya supaya inputnya lebih gampang ya dan nggak nyusahin lah. Nggak mungkin kan setiap transaksi ya beli makan minum ya kita catatkan. Beli lagi minggu depan ya seminggu 3 kali kita bikin 3 paket gitu ya. Wah, ini repot juga nih kalau seperti itu. Nah, ini untuk yang fitur berikutnya ya. Jadi untuk pengadaan langsung ya, non transaksional bisa menggunakan fitur pada aplikasi SPSE ya, berupa fitur pencatatan. Nah, sesuai dengan Perpres nomor 46 tahun 2025 juga ya, di bagian ketentuan umum pasal 1 ya, di ayat 13, bahwa pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi ya, atau pejabat fungsional atau personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing ya. Jadi siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi adalah pejabat pengadaan. Ini harusnya Bapak Ibu sudah sama-sama tahu lah ya. Karena saya lihat sih memang sudah banyak juga yang fasil juga nih di kegiatan ini ya. Nah, kemudian untuk pengadaan langsung sendiri ya. Nah, ini untuk PP atau pejabat pengadaan dia akan melaksanakan proses pengadaan langsung untuk barang atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah ya untuk barang dan jasa lainnya. Sedangkan kalau untuk pekerjaan konstruksi, nah ini sudah naik kelas nih, sudah naik harga materialnya kali gitu ya, sehingga nilainya juga naik. Jadi untuk pengadaan langsung sampai dengan 400 juta rupiah gitu. Ya ini wajar ya, karena kita bisa lihatlah mungkin kalau sekarang nilai 200 juta mungkin hanya jadi bangunan sangat sederhana gitu kali ya. Jadi kalau sudah 400 pengadaan langsung, nah ini dinaikkan thresholdnya dari 200 juta menjadi 400 juta rupiah. Nah, kemudian untuk jasa konsultansi tetap paling banyak sampai 100 juta rupiah. Nah, itu diatur di pasal 38 dan 41. Nah, berikutnya sebelum kita melakukan proses pengadaan langsung ya, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, yaitu mulai dari tahapan persiapan pengadaan langsung ya. Nah, ini kelewatan ya, mana slide saya sebentar ya. Oh, di sebelah sini ya. Jadi untuk proses pengadaan langsung ya dalam tahapan persiapan ya. Nah, ini nanti ada undangan pengadaan langsung ya. Di mana undangan pengadaan langsung paling sedikit memuat ada nama paket, kemudian uraian pekerjaan, nilai HPS dan sumber pendandaan, kemudian nanti ada alamat, pelaksanaan pengadaan langsung dan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Untuk pekerjaan konstruksi ya yang menggunakan metode pengadaan langsung, nah ini dikecualikan terhadap keharusan adanya DED atau Detail Engineering Design gitu ya. Nah, ini ada di peraturan LKPP nomor 12 ya, tahun 2021 lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, ini dalam hal persiapan pengadaan langsung. Jadi mengundang penyedia ya.
Nah, dalam hal untuk mengundang penyedia ya, Bapak Ibu, nah ini dilakukan terhadap penyedia atau pelaku usaha yang diyakini mampu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan pengadaan langsung sendiri ya, untuk pembelian atau pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi. Nah, ini untuk bukti pembeliannya ya. Kemudian permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK. Jadi bisa dua ya, pengadaan langsung bisa yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi yang artinya di bawah 10 juta atau di bawah 50 juta ya, 10 sampai dengan 50 juta atau yang menggunakan bentuk kontrak surat perintah kerja. Nah, ini diatur juga di Perpres 46 pasal 50 ayat 7 ya. Ini untuk pelaksanaan pengadaan langsungnya. Nah, untuk persiapan pengadaan langsung ya sama seperti tender juga. Jadi diawali dengan proses review DPP ya atau review dokumen persiapan pengadaan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan ya. Nah, ini dari dokumen yang diberikan oleh PPK ya. Jadi tetap Bapak Ibu ya, PPK tetap harus memberikan DPP juga nih, dokumen persiapan pengadaan ya. Bedanya hanya jika misalkan nilainya di bawah 10 juta ya, maka kan tidak perlu dilakukan HPS ya. Jadi DPP cukup KAK ya atau spesifikasi teknis juga rancangan kontrak ya. Atau untuk SPK, rancangan SPK. Untuk pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan atau non-elektronik. Nah, dalam hal informasi tersedia, pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari dua sumber informasi yang berbeda. Gitu. Nah, ini kita yang kadang-kadang suka miss ya, Bapak Ibu ya. Jadi, apa namanya ya? Suka kelewatan nih, suka lupa untuk menyiapkan data pembanding ya. Padahal perlu nih, gitu ya. Data pembanding ini perlu dalam rangka kita nanti juga melakukan proses negosiasi gitu ya terhadap pelaku usaha atau peserta pengadaan langsung gitu ya. Jadi silakan nanti data dukungnya, referensinya ya paling sedikit dari dua sumber informasi yang berbeda. Ya kalau bentuknya barang ya gampang lah kita nyarinya ya dari Tokopedia, dari Blibli atau mungkin juga dari katalog juga ya. Ya memang akan sedikit sulit ya kalau misalkan apa nih jasa lainnya, jasa konsultan ya. Nanti kita butuh sedikit lebih effort lah gitu ya. Tapi bisa berupa permintaan penawaran ya dan seterusnya. Nah, berikutnya dalam proses persiapan pengadaan langsung, nah ini nanti PP akan menyusun dokumen pemilihan ya. Jadi pejabat pengadaan menyusun dokumen pemilihan pengadaan langsung untuk barang, jasa lainnya, jasa konsultasi maupun pekerjaan konstruksi ya. Kemudian termasuk juga jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan surat perintah kerja paling sedikit meliputi ya. Jadi ada undangan, IKP, LDP dan seterusnya. Nah, ini sudah diatur juga di Perlem LKPP nomor 12 ya, lengkap dengan MDP-nya ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan MDP yang ada di peraturan LKPP nomor 12. Nah, kalau saat ini memang sebagai update ya. Nah, ini kita sudah berapa hari ini ya? Udah lama lah ya. Kemarin juga masih uji publik ya untuk penyusunan lampiran 1 dan lampiran 2-nya untuk peraturan LKPP yang terbaru untuk pedoman pemilihan penyedia gitu ya. Ini masih kita masih kita susun ya. Jadi LKPP juga dibantu oleh teman-teman dari PU, kemudian dibantu juga dari FPI ya dan seterusnya. Supaya cepat nih kita bisa mengeluarkan peraturan LKPP pengganti nomor 12 tahun 2021 ya. Untuk pelaksanaan pengadaan langsung, nah ini dimulai dari yang penggunaan bukti pembelian ya atau kwitansi. Nah ini dilakukan untuk barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 50 juta dan dilaksanakan dengan tahapan yang pertama yaitu pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pelaku usaha ya
dalam melakukan pemesanan, pejabat pengadaan dapat dibantu oleh tenaga pendukung. Ya. Kemudian penyedia dan PPK melakukan serah terima atau barang atau jasa lainnya. Kemudian penyedia menyerahkan bukti pembelian atau pembayaran atau kwitansi kepada PPK. Kemudian yang terakhir PPK melakukan pembayaran. Nah, ini adalah proses pengadaan barang jasa yang bernilai sampai dengan 50 juta. Jadi sudah lebih simpel gitu ya. Nah, PPK juga dapat dibantu oleh tenaga atau tim pendukung gitu ya. Bisa juga dibantu tim teknis, cuma harusnya sih nggak terlalu perlu lah ya dengan nilai yang nggak terlalu banyak lah. Nah, untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan 50 juta ya, untuk barang jasa lain yang pekerjaan konstruksi tadi ya, masih dapat menggunakan metode pencatatan saja. Jadi tidak perlu secara real time. Nah, bagaimana kita melakukan pencatatannya, Bapak Ibu ya? Jadi bayangkan kalau misalkan kita punya pengadaan belanja makan minum nih untuk 1 tahun gitu ya, untuk 1 tahun. Nah, itu kan bisa berapa paket tuh ya? Di LKPP aja bisa ratusan ya kalau tahun lalu. Kalau tahun ini bisa kehitung lah, bisa kehitung jari ya sih ya. Mungkin sama ya buat Bapak Ibu juga ya. Nah, kalau misalkan kita sudah sampai ratusan makan minum ya untuk setahun gitu ya. Nah, itu repot juga kan kalau kita mesti setiap hari ya, setiap minggu itu kita melakukan proses pencatatannya ya. Apalagi kalau dibikin paketnya masing-masing satu, nah itu merepotkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa saja menggunakan untuk satu mata anggaran yang sama ya, satu mata anggaran yang sama RO KRO dan sampai outputnya itu sama gitu ya. Nah, itu bisa saja dijadikan satu paket nanti Bapak Ibu ya. Jadikan satu paket. Nah, nanti pencatatan realisasinya yang diinputkan bisa masing-masing atau di summary saja gitu ya. Jadi misalkan setiap 1 minggu sekali nih atau 1 bulan sekali nih kita menginputkan aja realisasinya gitu. Jadi misalkan kita mau menginput dalam 1 bulan gitu ya. Nah, kita input aja nih masing-masing minggunya kita sudah rekap totalnya berapa sih kita belanjanya gitu ya. Itu sudah ada rekapannya. Untuk pengadaan langsung dengan metode pencatatan, penyedia tidak memerlukan pendaftaran di aplikasi Sikap. Gitu. Jadi cukup nanti Bapak Ibu tuliskan saja nama penyedianya, ya nama penyedianya siapa. Jadi nanti kalau untuk satu kegiatan ya belanja makan minum misalkan dalam satu MAK, ya satu kegiatan saja tuh ya, bikin satu kegiatan, kemudian nanti pencatatannya per masing-masing bulan gitu ya. Jadi kita bisa 12 kali input tuh. Nah, nanti setelah pencatatannya selesai, barulah kita masukkan tanggal eksekusi terakhirnya. Nah, kalau kita sudah mencatatkan tanggal realisasi terakhir, nah itu artinya nanti aplikasinya sudah mengunci untuk paket tersebut, gitu ya. Paket tersebut sudah terkunci dan itu nanti bisa masuk ke smart reportnya bahwa paketnya sudah dilaksanakan dengan nilai pagu sekian dan nilai realisasi sekian. Jadi nanti akan diakumulasi, Bapak Ibu ya. Nah, itu jika kita menggunakan metode pencatatan. Nah, berikutnya untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK ya. Yang pertama untuk jasa konsultansi non konstruksi ya maupun konstruksi dengan nilai paling banyak sampai dengan 100 juta rupiah. Atau untuk barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta sampai dengan paling banyak 200 juta. Atau untuk pekerjaan konstruksi ya dengan nilai paling banyak harusnya ini 400 ya. 400 juta rupiah ya. Kemudian kalau untuk OAP ya atau di Provinsi Papua dan Papua Barat, nah ini berlaku ketentuan lainnya untuk pengadaan langsung. Nah, kemudian untuk pengadaan langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut ya. Jadi PP atau pejabat pengadaan akan mengundang satu calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Kemudian undangan dilampiri dengan spesifikasi teknis dan atau gambar, serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi teknis harga dan kualifikasi secara langsung, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di dalam undangan ya, di dalam aplikasi.
Kemudian pejabat pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi ya. Jadi kurang lebih tahapannya hampir sama dengan di tender nih, gitu ya. Bedanya adalah kalau misalkan tender itu harus lebih dari satu gitu ya penawarnya ya. Nah, jadi terciptalah kompetisi. Nah, kalau untuk pengadaan langsung, nah ini cukup satu saja kita mengundangnya, gitu ya, yang diyakini mampu. Bagaimana kalau misalkan lebih dari satu, Pak? Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau biar lebih biar lebih oke, mungkin nanti ada koreksi harga dan seterusnya, gitu ya. Ya silakan, boleh-boleh saja, dan bisa ya di aplikasi mengundang lebih dari satu penyedia, gitu. Tapi kalau kita misalkan adalah satu aja, ya nggak apa-apa ya. Jadi di pengadaan langsung diperbolehkan kita untuk memilih satu penyedia yang diyakini mampu. Nah, namun perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, untuk pengadaan langsung, apabila pengadaan langsungnya gagal ya, jadi di Parlab bunyi itu, kita tidak boleh lagi menunjuk satu penyedia yang sama tuh. Jadi ditindaklanjuti dengan mengulang pengadaan langsung dengan penyedia yang berbeda. Gitu ya. Jadi memang harus hati-hati nih ya, harus diperhatikan juga ya. Jadi kita mesti benar-benar meyakini bahwa si calon penyedia ini benar-benar mampu untuk melaksanakan pekerjaannya ya. Begitupun juga terhadap dokumen-dokumennya ya. Jangan sampai nanti ada dokumen yang tidak dilengkapi ya, atau tidak memenuhi persyaratan. Kalau sudah seperti itu, maka ketika pengadaan langsungnya dinyatakan gagal, tidak boleh lagi memilih ke penyedia yang sama ya, harus penyedia yang berbeda atau penyedia lainnya yang diyakini mampu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pejabat pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi ya. Jadi setelah tadi evaluasi terakhir berikutnya itu PP melakukan pembuktian kualifikasi. Apabila calon penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi ya. Kemudian pejabat pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya atau harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon penyedia tidak memenuhi persyaratan atau negosiasi biaya atau harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses pengadaan langsung ulang kepada pelaku usaha lain ya. Jadi jelas ya, dilakukan kepada pelaku usaha lain, nggak boleh tuh dia lagi gitu ya, karena udah terbukti gagal kan. Makanya memang kadang-kadang ya, nih saya juga pernah ya, pernah waktu menjadi PP juga gagal nih pengadaan langsungnya ya, karena memang ada dokumen yang tidak disubmit oleh peserta atau calon penyedianya ya. Nah, ini juga jadi pertanyaan, kenapa kok pengadaan langsung bisa gagal? Ya bisa aja ya karena tadi tuh mungkin ada dokumen yang tidak dipenuhi ya, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung ya, atau hasil pemilihan. Kemudian pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKP BC. Nah, ini adalah flowchart ya, flowchart atau alur proses pengadaan langsung secara transaksional. Jadi dimulai sama seperti tender ya, mulai dari PPK melakukan proses persiapan pengadaan ya, dari membuat paket ya, pilih RUP dan seterusnya. Nanti kita coba lihat di aplikasi aja ya. Nah, kemudian ketika PPK sudah melengkapi isian di DPP atau dokumen persiapan pengadaan melalui aplikasi SPSE, nanti PPK akan memilih pejabat pengadaan yang akan melaksanakan proses pengadaan langsungnya. Ketika sudah dipilih pejabat pengadaannya, berikutnya pejabat pengadaan akan mempersiapkan pemilihannya, membuat tender, pemilihan jenis pengadaan, ya, membuat jadwal, kemudian melengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya, ya, seperti dokumen pemilihan, kemudian dokumen survei harga, ya, kalau misalkan memang nggak mau diupload, ya, kemudian nanti mengirim undangan untuk review, kemudian pilih penyedia, ya, dan terakhir mengumumkan paket non-tendernya. Nah, setelah diumumkan, barulah nanti penyedia yang sudah
diundang ya untuk melakukan proses pengiriman dokumen ya, kualifikasi, teknis dan harga. Atas dokumen tersebut, PP kemudian melakukanlah proses evaluasi, klarifikasi dan pembuktian ya, sebelum nanti melakukan proses penetapan dan pengumuman pemenang. Hingga terakhir melakukan pembuatan berita acara. Nah, kita masuk ke pembuatan paket ya, pengadaan langsung oleh PPK. Ini saya langsung pakai aplikasi aja ya, biar kelihatan langsung. Mana nih, saya udah munculkan di sini. Nah, ini ya. Ini kayaknya sessionnya sudah habis. Oke, kita coba kembali ya. Ini login dulu. Ini di latihan ya, di server latihan, Bapak Ibu. 1. Tampilan SPC sudah kayak Inaproc ya sekarang ya. Cuma untuk fitur-fiturnya belum banyak yang berbeda Bapak Ibu. Jadi hampir sama saja. Jadi ini hanya perubahan antar mukanya saja ya. Masih sama dengan yang di LPSE tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita cepat aja ya. Nah, jadi nanti ini PPK ya, ketika login sebagai PPK, nah, ketika kita mau melakukan proses pengadaan langsung, PPK dapat membuat melalui sini nih, dengan mengklik daftar paket ya. Di dalam daftar paket, nah di sini ada beberapa pilihan ya, ada tender, nah ini untuk DPP-nya nih, nah, apa namanya, dokumen persiapan pengadaannya ya. Jadi ada pilihan tender, non-tender ya. Kemudian ada pencatatan non-tender, pencatatan swaklola, dan pencatatan pengadaan darurat. Nah, untuk proses yang pencatatan, itu tidak melibatkan PP di dalam proses pencatatannya. Gitu ya. Karena secara filosofis, untuk proses pencatatan adalah mencatatkan proses pengadaan langsung yang sudah diselesaikan. Gitu. Jadi sudah ada fungsi PP-nya, ya, melakukan negosiasi dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada proses pelaksanaan, serah terima, dan seterusnya. Nah, ketika sudah terjadi pembayaran, nah, dilakukanlah proses pencatatannya. Jadi yang melakukan proses pencatatan pengadaan langsung hanya akun PPK saja. Ya. Jadi dari daftar paket sini ya, kemudian masuk ke pencatatan non-tender nih. Kalau mau melakukan proses pencatatan ya. Jadi kalau mau buat paket, kurang lebih nanti seperti ini ya. Kita klik buat paket. Nah, ini sama ya dengan tender. Nah, saya skip dulu deh sini ya. Anggaplah sudah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara pencatatannya? Nah, ini kurang lebih di sini aja nih. Kita cari yang sudah ada aja ya. Di sini kita klik. Nah, ini di sini bisa kelihatan nih Bapak Ibu. Di sini ada belanja tagihan telepon ya. Kemudian tinggal pilih saja jenis pengadaannya ya. Bisa barang, jasa lainnya, kemudian pekerjaan konstruksi ya. Kalau jasa konsultan boleh nggak? Nggak boleh tadi ya. Jadi harus sudah secara transaksional tuh kalau untuk yang jasa konsultan. Kemudian dipilih metode pemilihannya ya. Oh, di sini kenapa dia pakai pengecualian nih? Coba kita lihat yang lain nih yang nggak dikecualikan. Oh, karena bayar listrik ya. Kita yang ATK aja deh yang gampang ya. Nah, sini ya. Jadi pengadaan barang, metode pemilihannya pengadaan langsung. Di sini ada nilai pagunya ya. Nilai pagu ini sesuai dengan POK ya, atau DPA atau DIPA nih. Jadi sudah akan muncul di sini. Nah, berikutnya untuk realisasi. Nah, di realisasi ini nanti Bapak Ibu bisa menginputkan lebih dari satu transaksi nih. Gitu ya. Misalkan di sini 5.400.000. Nah, di sini kan awalnya 4 juta nih. Nanti kalau ada lagi ya dan seterusnya ini bisa ditambahkan terus untuk jenis realisasi. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, misalkan dalam pengadaan 1 tahun ya bikin aja satu paket seperti ini ya, pengadaan makan minum. Nah, ini realisasinya yang kita inputkan beberapa kali sesuai dengan realisasi kita. Gitu ya. Nah, kalau sudah nanti akan ada total nilai transaksinya ya di sebelah kanan. Dan untuk nilai total transaksi tidak bisa melebihi dari nilai pagu, pasti akan kena validasi. Nah, kemudian berikutnya nanti masukkan nilai produk ya, nilai produk PDN-nya ya. Jadi klaim ini berdasarkan klaim kita. Berapa sih nilai PDN-nya, berapa sih nilai UKM-nya ya. Kemudian kita isikan tanggal paket selesai. Untuk tanggal paket selesai ini kita isi ya
ketika memang realisasinya kita mau tambahkan terus nih, mau ada lebih dari satu gitu ya. Nah, tanggal paket selesai nanti diinputkan nanti yang paling terakhir nilai paketnya. Kalau masih ngisi ya, nggak usah diisi gitu ya. Atau kalau misalkan kita sudah ngisi nih, nah kemudian kita mau tambahkan lagi ya, mau pakai MAK itu lagi, masih bisa ya, tinggal klik aja, ubah tanggal selesainya. Nah, kita rubah lagi, kita tambahkan lagi nanti realisasinya di atas ini. Gitu ya. Masukkan uraian pekerjaannya, kalau sudah diisi nanti tanggalnya, maka paket sudah status paket akan berubah menjadi selesai. Nah, ini kurang lebih untuk pengadaan langsung metode pencatatan. Jadi sangat simpel ya Bapak Ibu ya. Simpel ini gitu. Jadi silakan nanti kira-kira mau menggunakannya seperti apa. Apakah mau dibikin beberapa paket ya atau satu paket saja pun nggak masalah. Yang penting ada catatannya. Nah, berikutnya kita misalkan mau melaksanakan proses transaksional ya, pengadaan langsung transaksional. Jadi dimulainya sama ya, dari klik daftar paket, kemudian klik non tender. Nah, di sini muncullah nih paket-paket pengadaan langsung transaksional gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari buat paket ya. Nah, ini kita mempersiapkan DPP-nya nih kalau di sini ya. Satkernya kita pilih, metode pengadaannya kita pilih ya. Bapak Ibu, diperhatikan ya di sini untuk RUP yang muncul ya di bawah sini ya. Walaupun di sini hanya pilihannya ada penunjukan langsung, pengadaan langsung ya. Nah, di sini bisa juga nih muncul paket-paket yang di RUP-nya tuh selain pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini muncul nih purchasing ya, pengadaan langsung. Kalau tender juga bisa masuk nih. Ini termasuk bahkan pengecualian pun juga masuk di sini. Makanya harus hati-hati ya. Kemarin saya sudah coba untuk yang di sininya taggingnya bukan pengadaan langsung tuh. Saya pikir coba aja deh, siapa tahu aja bisa ya, biar nggak repot kita ngubah di sirupnya. Ternyata kalau kita pilih yang bukan pengadaan langsung, itu potensi nanti ada error di proses pengiriman kepada PP-nya, gitu. Jadi pastikan sebelum kita melakukan proses transaksional, metode pemilihan yang sudah kita pilih di aplikasi sirup sudah pengadaan langsung. Kalau belum, maka revisi terlebih dahulu. Gitu ya. Jangan ngedadak ya, karena setelah RUP diumumkan, dia akan 1 kali 24 jam baru bisa nanti ditarik di aplikasi SPSE. Nah, ini kurang lebih dari posisi PPK. Berikutnya, masih ada waktu kan ya, saya mau mencontohkan di posisi PP-nya dulu sebentar ya. PP1. B6FK D8. Nah, ini ya. Jadi sama ya. Jadi setelah nanti PP mendapatkan paket dari PPK ya, nanti PP masuk ke daftar paket terlebih dahulu. Di sini tidak ada pilihan lain, hanya ada non tender saja ya. Jadi nanti pengadaan langsung maupun penunjukan langsung. Nah, ini contohnya paket-paketnya ya, yang sudah dilaksanakan oleh si PP1 ini. Nah, ini contoh yang sudah selesai aja ya, atau yang ini. Yang masih draft deh. Jasa lainnya penyusunan NSPK 2 ya. Nah, kalau mau buat paket, maka kita klik yang ini nih. Buat non-tender yang sebelah kanannya ya, untuk jasa lainnya penyusunan NSPK. Nah, nanti diisi di sini dilengkapi ya. Oh, sini dia salah. Buat non-tender. Nah, ini ya. Dari kita pilih metode pengadaannya di sini ya, jasa lainnya, barang atau konsultansi, kemudian kita pilih pengadaan langsung pasca kualifikasi. Untuk penunjukan langsung di aplikasi belum ada pasca ya, masih pra kualifikasi nih ya, jadi belum diupdate, sepertinya masih dalam pengerjaan. Ketika kita sudah pilih ya, berikutnya tinggal pilih kualifikasi usahanya, kecil non kecil, bentuk usahanya badan usaha atau perorangan, kemudian kita lengkapi jadwalnya ya, jadwalnya kita lengkapi. Nah, ini ketutupan. Nah, nih jadwal. Nah, ini kita lengkapi jadwalnya ya, mulai dari upload dokumen, penandatanganan kontrak dan seterusnya. Untuk jadwal di pengadaan langsung tidak diatur seperti tender ya, di batas-batas itu. Pengumuman 7 hari, kemudian pembukaan
berapa hari dan seterusnya ya. Kalau pengadaan langsung sesuai dengan kebutuhan saja. Dan untuk unwizing ya, ini tidak ada di pengadaan langsung ya. Dalam aplikasinya tidak ada unwizing untuk pengadaan langsung. Jadi kalau butuh unwizing ya sebelum bikin paketnya, jelasin aja ke calon penyedianya atau calon pesertanya gitu ya. Jadwalnya sudah, berikutnya tinggal melengkapi isian dokumen ya. Isian dokumen dari persyaratan kualifikasi ya, kemudian nanti masa berlaku penawaran, kemudian yang lainnya. Kalau untuk KAK rancangan kontrak itu nanti sudah otomatis ya dari isian dari PPK-nya. Terakhir tinggal upload dokumen pemilihan. Sini ya. Dokumen pemilihannya silakan masukkan nomornya, tanggalnya dan diupload dokumen pemilihannya. Berikutnya kalau sudah selesai, penyedia akan melakukan penginputan atau penguploadan dokumen kualifikasi administrasi teknis dan harga. Nah, kalau sudah diupload, barulah PP melakukan proses evaluasi ya. Bagaimana caranya? Ya sama dengan tender ya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi ini pengumumannya sudah diumumkan, kemudian masuk ke penawaran peserta. Di sini nanti ada dokumen kualifikasi, surat penawaran, administrasi teknis dan harga. Silakan nanti dicek masing-masing ya dokumen-dokumen yang sudah disubmit. Kemudian kita lakukan proses evaluasi ya dengan klik tombol evaluasi. Kemudian kita klik nama penyedianya ya. Nah, kemudian lakukan evaluasi di masing-masing tahapan ya dari administrasi, kualifikasi ya, teknis sampai dengan biaya. Yang memenuhi kita centang sini memenuhi ya. Kalau tidak memenuhi maka kita uncheck ya, jangan diisi, kemudian nanti masukkan alasan kenapa dia gugur ya. Jadi kalau tidak dicentang artinya si penyedia gugur gitu ya. Nah, kalau sudah selesai evaluasinya, kita tetapkan penyedianya sebagai pemenang. Untuk berita acara nggak usah khawatir, sudah di-generate di aplikasi ya, jadi bisa dicetakin nih. Dari sini ya, ada tombol cetak nih. Tinggal masukin nomor dan tanggal, dan masukkan keterangan tambah lain jika diperlukan. Nanti otomatis dia akan membuat cetakan berita acara seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah tinggal di print, tanda tangan, dan kita upload dokumen berita-berita acaranya. Oke, sampai situ selesai sudah proses pengadaan langsungnya. Dengan demikian berakhir juga untuk penyampaian materi saya. Saya kembalikan dulu pada moderator untuk melakukan sesi tanya jawab. Silakan, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Bambang Saputra. Paparan yang sangat menarik ya Pak ya, buat kita semua tadi terkait dengan pengadaan langsung yang menggunakan aplikasi SPSE. Tentunya pengadaan langsung ini merupakan, kalau kita lihat urutan pilihan yang kedua ya Pak ya, seperti itu ya. Ya, Dan betul, tentunya betul. juga harus kita dalami seperti itu ya Pak ya. Oke, Oke, kita ada dua penanya ya Pak ya. Yang pertama mungkin boleh saya pilih Pak Yudiansah ya Pak ya. Pak Yudiansah, Pak, boleh Pak di open kamera dan langsung bertanya kepada narasumber. Singkat, padat, jelas Pak pertanyaannya. Ya, oke, makasih Pak Usmadiansa nih, kelompok Diansa ini. Pak, Iya Pak, sama Pak. kemarin sempat ini nanya Pak, padahal itu kemarin permasalahannya. Ini saya tanyakan aja lewat forum ini. Saya ini Pak ditanya tahun kemarin oleh auditor dan bulan kemarin oleh APH. Ini gara-gara sekarang teman-teman ini kayaknya lebih mengincar yang pengadaan langsung ini. Nah, saya sudah jawab, dasar memilih penyedia dalam LKPP 12 2021 seperti Bapak sampaikan, itu memilih penyedia yang diyakini mampu. Nah, yang diyakini mampu inilah Pak akhirnya membuat kami ini dicecar sampai 2-3 jam itu. Yang diyakini mampu. Tapi saya jawab pada dasarnya itu berdasarkan penilaian kinerja, kemudian berdasarkan survei pembanding harga,
dua dasar itu dan tidak masuk daftar hitam, itulah yang menjadi dasar pembanding. Nah, dasar pembanding itu. Tapi ya tetap kayaknya kalimatnya ambigu sehingga kadang-kadang kita pulang dari pemeriksaan APH atau auditor itu kadang-kadang mereka tidak puas, kita juga tidak bisa memuaskan. Nah, itu pertanyaan satu, Pak. Sarannya gimana, Pak, pertanyaan itu? Mungkin dulu satu, Pak. Nanti silakan teman-teman menyambungkan yang lain. Terima kasih. Oke, baik Pak Judiansa. Bisa dijawab langsung Pak Bambang? Oke, Silakan. baik. Terima kasih nih Pak Yudiansah, Pak Usmadiansah, saya Bambang Syah juga. Baru pertanyaan pertama udah langsung ngegas saja nih ya. Belum ada pemanasannya langsung ngomongin APH nih. Oke, baik. Ya, jadi sesuai tadi ya di aturan kita memang prinsipnya ya untuk pengadaan langsung adalah tadi yang memilih satu penyedia yang diyakini mampu gitu ya. Bagaimana sih kriteria mampu ya? Sebetulnya yang paling simpel berarti dia sudah pernah melakukan pekerjaan yang kurang lebih serupa nih Pak. Punya pengalaman gitu ya. Nah, kemudian lebih baik lagi kalau pengalaman tersebut sudah tercatatkan juga kinerjanya. Bagaimana sih kinerjanya gitu ya. Kalau kita ngomongin pengalaman ya, mungkin ya banyak yang bisa mengerjakan, sudah punya pengalaman. Tapi apakah dia waktu mengerjakan pekerjaannya tersebut sudah memiliki nilai yang baik nih, kinerja yang baik? Itu yang belum tentu juga gitu ya. Jadi akan sangat yang paling aman adalah ya tadi sudah memiliki pengalaman. Dan kalau bisa ya pengalamannya juga jangan cuma sekali gitu ya. Satu kali ya mungkin kebetulan aja dia dapat kerjaan kan gitu ya. Nah, tapi kalau dia sudah lebih dari satu kali, pasti kita lebih yakin kan seperti itu. Nah, kemudian ditambah lagi keyakinan seperti apa? Ditambah lagi keyakinan kalau misalkan tidak ada catatan terhadap pekerjaan tersebut. Artinya pekerjaannya baik, hasilnya juga baik ya. Gitu ya, sudah apa namanya memiliki kinerja yang baik juga nilainya nih. Gitu ya, baik dari proses pelaksanaan pekerjaan, kemudian juga mungkin administrasinya ya, termasuk juga penagihannya. Gitu ya. Jadi kadang tidak semua pekerjaan kadang-kadang ya kerjanya sih bener gitu ya, tapi administrasi bisa juga tuh Pak cacat juga ya kadang-kadang ya, dokumen nggak lengkap, nagihnya lama dan seterusnya gitu. Nah, jadi itu ya bisa kita lengkapi tuh Pak gitu ya. Sumbernya dari mana? Ya macam-macam ya, bisa dari pengalaman sebelumnya, bisa kita apa namanya tanya juga ya ke instansi lain jika memang tempat dia menerima pekerjaan dan seterusnya. Harusnya sih itu sudah cukup gitu ya. Nah, itu tinggal di apa namanya bahasanya aja kan diyakini bukan dipercaya ya. Kalau percaya kadang-kadang ya belum yakin nih. Kalau yakin ya dari kinerjanya pasti sudah terbukti. Rasanya sih seharusnya sudah cukup Pak Yudiansyah. Begitu yang lebih Pak. Oke, baik Pak Yudiansa, ada feedback Pak atas tanggapan Ya, dari gimana Pak? Kan Pak Bambang. kan untuk pengadaan langsung ini kan kita memberikan kesempatan yang baru nih karena 3 tahun miliar kan tidak boleh tidak ada pengalaman. Nah ini kalau dia tidak ada pengalaman, belum ada pengalaman perusahaan baru nih, kasusnya gimana Pak? Nah, itu dia nih. Kalau misalkan di perusahaan baru, bagaimana kita meyakini dia mampu, Pak? Gitu ya. Bagaimana kita bisa meyakini dia mampu? Gitu. Jadi kan kalau untuk pengalaman ya, Pak, rasanya kalau untuk pemerintah ya memang harus yakini mampu lah, harus ada pengalaman lah, gitu ya. Karena apalagi kalau pengadaan langsung kan bukan pekerjaan yang berat ya, Pak ya. Pekerjaan yang cenderung simple lah gitu. Masa dia baru bikin perusahaan langsung ke pemerintah, masa nggak punya kerjaan dulu lah di tetangga yang non pemerintah gitu ya, swasta atau perorangan gitu loh. Kalau misalkan dia sama sekali ya kan banyak, pasti akan jadi pertanyaan tuh Pak, kan banyak yang lain lagi nih yang mampu gitu ya. Nah, mungkin ya seperti itu Pak. Ya kalau misalkan wah bener-bener nih kita nggak punya lain nih gitu ya. Nah, coba dilihat portofolio si pemilik pekerjaan Pak. Mungkin perusahaannya belum punya pengalaman. Tapi mungkin dari tenaga ahlinya, dari si pemilik perusahaan ya, dilihat saja portofolionya, mampu nggak nih dia, gitu ya. Nah, apalagi kalau konsultan nih Pak, kalau konsultan kan berarti fokusnya di tenaga ahli ya, bukan hanya di perusahaan saja ya. Nah, portofolio kan tidak mesti yang dia di perusahaan tersebut, bolehlah perusahaannya baru,
tapi mungkin dia punya portofolio pengalaman, dia sebagai tenaga ahli yang sudah mumpuni dan seterusnya. Itu juga bisa Pak menjadi keyakinan kita. Begitu Pak. Terima kasih Pak Usmadiansyah Sama-sama kembali. Pak Yudi. Oke, Mudah-mudahan puas nanti Pak. Kalau nggak puas saya lemas Pak. nampaknya Pak Yudiansa nih udah pas ya Pak ya. Nah, kalau kita perhatikan juga Pak ya, kalau tender itu di bawah 2,5 miliar, boleh yang tidak memiliki pengalaman ya Pak ya. Kalau kita lihat di tender ya Pak ya. Iya, 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 iya. Ah, Ya ah, memang ya, kan ya saya kalau juga. di apa ya, di dokumen kita kan memang ada pengecualian ya Pak ya. Jadi apa Iya, namanya terhadap perusahaan tadi ya untuk nilai untuk SKP dan seterusnya gitu ya. Ada pengecualian yang baru berdiri gitu ya. Ya tapi betul. kalau tender kan ya sudah itu kan dikompetisikan tuh ya kita bisa Benar, bermain benar. bukan bermain ya. Dia Ya, mungkin nanti akan kalah dengan sendirinya ya dengan bobot dan seterusnya kan seperti itu. Nah, iya, tapi kalau iya. pengadaan langsung yang sifatnya sederhana gitu ya, dan seharusnya dari jumlah penyediaannya pun harusnya ketersediaannya kan banyak gitu ya. Nah, ini kita bisa lebih lebih apa nih? Milihnya lebih enak lah sebetulnya Lebih gitu. enak ya. Iya, kalau Karena kita sudah maksain kita. satu benar-benar ya agak repot juga nanti Iya, kita jawabnya ya gitu. iya. Karena pengadaan langsung kan kompetisi ya Pak ya. Betul, betul, betul. Oke Pak, terima kasih. Kita beralih ke Bu Dwi, Bu Dwi Jawa Tim. Ya, Bu Dwi. Boleh Bu Dwi disampaikan pertanyaannya langsung kepada narasumber? Baik, terima kasih Pak Usman, Pak Bambang, mohon izin. eh ini mengkaitkan sama yang lagi trending, Pak Bambang, yang lagi trending katalog versi 6. Mohon izin, itu kan sesuai dengan pasal 5 ya, Pak ya. Pasal 50 ya. Jadi e-purchasing itu bersifat wajib, namun pengecualian ketika memang tidak ada produk tersebut di katalog seperti itu. Nah, ini untuk pekerjaan konstruksi, Pak Bambang mohon izin. Kemarin itu dari teman kami di Bina Marga itu ada kesulitan. Jadi taruhlah misalnya dari ada 30 item pekerjaan gitu. Ternyata ada satu item itu yang tidak ada, Pak, di master product bidang Bina Marga katalog. Nah, ini apakah kemudian bisa PPK itu melakukan penilaian sesuai pasal 50 itu ayat 5B untuk kemudian tidak menggunakan e-purchasing masuk kategori pengecualian. Seperti itu Pak Bambang. Itu yang pertama. Terus kedua terkait dengan fitur harga pembanding Pak. Pejabat pengadaan itu apakah merupakan wajib diupload sementara kalau konstruksi itu bukan merupakan hal yang mudah ya Pak. Mungkin kalau barang mungkin harga pembanding bisa ya, tapi kalau konstruksi mungkin karena kan ada unsur pembentuk harga di sana ya. Jadi masing-masing item pekerjaan itu ada upah, bahan, peralatan gitu kan mencari pembandingnya juga bukan hal yang mudah seperti itu. Gitu aja Pak Bambang, matur nuwun sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi. Pak Bambang, silakan Baik, untuk terima menjawab. kasih Ya. Bu Dwi ya. Nah, ini ngomongin temennya ya, yaitu apa tadi? Pekerjaan konstruksi ya, di purchasing lagi nih, yang primadona nih ya. Kita nggak susah lepas juga nih dari purchasing. Baik ya, jadi memang seperti apa namanya mandat di dalam Perpres 46 ya bahwa untuk prioritas ya menggunakan purchasing, jadi sudah wajib kecuali jika misalkan barangnya tidak ada kan gitu ya, nggak mungkin lah kita paksakan. Nah, tadi seperti yang sudah sampaikan di waktu pembukaan ya, bahwa apalagi di purchasing saat ini untuk pekerjaan konstruksi itu wajib menggunakan mini kompetisi. Di mana mini kompetisi di purchasing untuk pekerjaan konstruksi adalah non-itemized. Artinya penyedia harus menawar seluruh produknya nih, gitu kan ya. Harus nawar seluruh produk, kemudian ya harus ada produknya. Nah, pertanyaan tadi bagaimana kalau itemnya nggak ada gitu. Nah, saya mau tanya dulu gitu ya. Item yang nggak ada, apakah item yang memang tidak tidak bisa ya? Apakah dia satu kesatuan dengan pekerjaannya? Sehingga kalau dia tidak ada, nah bangunan ini bisa jadi nggak jadi nih, gitu ya. Atau dia sifatnya tambahan, kondimen lah, gitu ya. Misalkan pagernya, ya, jadi bangunannya ada, ini hanya pagarnya saja yang nggak ada, atau hanya bagian kecil dari satu pekerjaan. Nah, kalau dia memang
tidak bisa dipisahkan dari suatu pekerjaan tersebut ya, maka rasanya masih layak kita jadikan ini justifikasi nih bahwa ini tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau dia sifatnya on demand atau hanya tambahan saja yang bisa dikerjakan oleh pihak lain gitu ya, masih memungkinkan, maka akan lebih baik kalau misalkan pekerjaan item tersebut saja yang dikurangin gitu ya, pekerjaan itu yang dikurangi, kemudian nanti tinggal melakukan proses pengadaan secara tersendiri saja gitu ya, kalau memang masih memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ini harus jadi satu nih Pak, karena ini pondasinya nih atau semennya nih gitu ya, nggak mungkin nggak ada lah gitu ya, pekerjaan ini nggak mungkin nggak ada nih. Ya sudah, maka kita sudah punya justifikasi itu, tidak mungkin untuk dilakukan di menggunakan e-purchasing. Nah, memang saya sadari ya, kemarin waktu pendampingan juga di Kaltim ya, jadi memang karena produk-produk di PU atau di pekerjaan konstruksi menggunakan data dari si pasti ya, menggunakan master produk gitu kan ya, memang belum semua produk itu ada ya. Contohnya itu yang paling banyak itu di Cipta Karya ya, di Cipta Karya atau bangunan. Nah, itu data dari si pastinya memang masih sangat terbatas. Ya, contoh misalkan kemarin atap ya, pekerjaan atap itu baru hanya ada apa tuh? Masih ada 9 item lah. Sementara atap sekarang udah macam-macam tuh ya. Ada alderon, ada atap flat dan lain-lain lah gitu ya. Yang memang belum ada tuh. Sementara penyedia pun nggak bisa nginput karena master data di dalam aplikasi belum tersedia. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Orang dalam DD dan spesifikasi kebutuhan kita harus pakai yang itu kok. Nah, kalau memang sudah seperti itu, maka silakan monggo menggunakan metode lainnya ya, pengadaan langsung atau tender. Begitu Bu Dwi yang pertama ya. Kemudian yang kedua untuk harga pembanding ya. Nah, untuk harga pembanding kalau untuk pekerjaan konstruksi sih sebetulnya jangan seperti barang kita memperlakukannya ya, jangan seperti barang kita lihat di Tokopedia ya nggak akan ada gitu ya. Ya paling yang bisa kita gunakan minta saja penawaran gitu ya, minta saja penawaran atau market sounding ke penyedia. Biar mereka yang ngitung ya, biar mereka yang repot, jangan kita yang repot ya. Kasih saja kebutuhan kitanya apa ya, BOQ-nya atau item-itemnya ya sampaikan ke penyedia supaya nanti mereka yang memberikan penawaran. Itu saja kita bisa gunakan sebagai pembanding. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab Bu Dwi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Bambang. Mohon izin sebenarnya yang pertama tadi itu pekerjaan bina marga itu ada ini Pak, ada pemasangan logo gitu. Jadi logo Logo itu ya. yang ya logo yang apa kepala ini ya kereta api itu loh Pak. Jadi untuk apa? Nah, itu apakah bisa termasuk bukan menjadi satu kesatuan ya? Artinya itu nanti dikeluarkan pekerjaannya karena memang itu sebenarnya itu kan sebenarnya pekerjaan jalan ya. Pekerjaan Iya, iya. jalan ada sedikit drainasenya juga, tapi kan ya itu tadi ada tambahan pemasangan logo. Nah, Iya. seperti itu gimana? Apakah logo ini bisa dikeluarkan dari Iya. paketnya seperti itu, Pak Bambang? Oke, ya sebetulnya yang bisa menjawab bisa dikeluarkan atau enggak mungkin teknis ya Bu ya, lebih lebih cocoknya lah gitu ya. Kalau bayangan saya sih memang dia karena tidak menjadi kayaknya sepertinya ya, tidak menjadi satu bagian dengan pekerjaannya ya, masih memungkinkan itu untuk dikeluarkan atau dilakukan pengadaannya secara terpisah. Gitu. Baik, siap. Terima Itu mungkin kasih, Bu Dwi. Pak. Nanti sambil konsultasi Siap, dengan tim teknisnya ya. siap. Makasih, Pak. Sama-sama Bu Dwi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Sebelum kita membacakan chat, memang masih ada nih dua penanya. Yang berikutnya, coba kita dari Pak Buyung ya, Pak Buyung M. Iqbal. Bisa disampaikan Pak dari instansinya juga Pak, kenalan Yes. juga. Yes. Ya. Terima kasih Pak Usman Diansyah dan Pak Bambang. Oke. Terkait ini hubungan antara SPSE dan pengadaan langsung. Kalau SPSE atau Inaprok itu kan alat. Nih. Kalau yang pengadaan langsung itu adalah metode selain ada tender cepat dan seleksi. Hanya saja kami melihat meskipun progresnya itu lebih dulu ada pengadaan langsung,
secara elektronik daripada katalog. Tapi untuk saat ini kelihatannya EPL atau LPSE pengadaan SPSE itu ketinggalan karena ada beberapa fitur yang masih upload dokumen manual. Sedangkan katalog atau Naprok sudah semuanya rekaman dokumen digital. Di pengadaan langsung misalnya untuk surat undangan beberapa juga terkait dengan IKP, SDP dan KAK itu semuanya murni manual. Jadi saya akan meskipun ada semacam dokumen standar, tapi untuk beberapa item isian atau urean masih belum bisa seragam atau lebih basic standar, berbeda dengan yang di katalog. Kalau katalog hanya ada kurasi produk terkait barang, dan mungkin beberapa untuk mini kompetensi baik itu konsultansi maupun konstruksi yang ITMS konstruksi. Sedangkan untuk PL masih benar-benar masih manual yang diupload, hanya dari MDP yang diisi oleh pejabat pengadaan atau PPK untuk KAK dan spektek diupload. Apakah kedepannya ada rencana untuk lebih progres? LPSC juga akan seperti menu-menu pada katalog, jadi tinggal isian data saja atau urean keterangan beberapa catatan verifikasi terkait entah itu undangan, IKP, LDP, acuan. Karena kita masih harus ngetik atau di undangan misalnya untuk pengadaan, dan untuk di LDP-nya dan ada beberapa item yang harus diisi di dokumen Word-nya, baru dikonversi ke PDF-nya, baru diupload. Dan KK juga seperti itu. Paling tidak kalau nanti hanya sudah ada menu isian, tinggal data yang wajib, data yang opsional yang tidak harus sama antara satu paket dan lain-lain, baru ada keterangan tambahan seperti yang di kualifikasi atau syarat-syarat kualifikasi yang di awal, baik itu di PL maupun di tender. Terima kasih Pak Bambang, Pak Sumardiansyah. Siap. Nah, ini pertanyaan yang keren nih, Pak Buyung. Sehat Pak Buyung ya? Oke, Pak, betul. Oke, baik. Ya, jadi pertanyaannya kenapa sih ini SPSE belum seperti katalog gitu ya, di mana di katalog itu sudah hampir mungkin 90% ya elektronik semua lah, isiannya tinggal input dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi sambil cerita dulu nih Pak. Jadi dulu SPSE justru di versi kebetulan saya waktu itu masih di SPSE juga ya. Saya di LKPP di bagian IT developer nih Pak. Nah, ini bertanya kalau yang tepat karena saja ya. Jadi di SPSE versi 4.1.2 tuh zaman dulu ya. Nah, semua isian MDP-nya Pak, nah itu sebetulnya kita sudah buatkan elektronik tuh Pak. Nah, jadi kalau dulu Bapak di Pokja ya, mungkin sempat ngerasain tuh. Jadi isian-isian MDP itu sudah bisa kita tinggal pilih-pilih semua. Jadi nggak nginput lagi tuh, betul-betul pilih semua. Gitu. Nah, dalam berjalannya peraturan ternyata memang agak sulit kalau misalkan dilanjutkan. Kenapa? Karena memang secara sifatnya Pak, SPSE itu SPSE ya, proses tender ya khususnya ya. Proses tender itu akan banyak melibatkan profesional judgment sebetulnya ya. Jadi klausul-klausul, kemudian nanti hal-hal yang diperlukan lainnya ya, yang tidak diatur gitu ya, misalkan atau penambahan lainnya. Nah, itu kalau kita bakukan artinya akan menjadi kaku nih ya, tidak bisa bergerak lah, akan susah bergerak tuh. Nah, oleh karena itu dicabut, jadi sudah tidak ada lagi SDP elektronik ya. Jadi kalau dulu kan SDP kita ngomongnya ya. Nah, SDP elektronik 2018 nah kita cabut tuh, jadi tidak ada lagi. Jadi harus masih manual. Ya tadi, karena kalau misalkan dibakukan, nah ini akan justru di lapangannya yang sulit untuk melaksanakan jika memang ada keperluan-keperluan gitu ya. Nah, namun selain MDP di SPSE pun sebetulnya sudah kita isikan beberapa hal yang memang tidak akan banyak berubah ya, contoh pemilihan metode, tadi kemudian izin usaha ya, kemudian klasifikasi usaha dan lain-lain. Jadi memang kita sudah menganalisa kira-kira mana yang memang pilihannya tidak akan terlalu banyak dan mana yang bisa kita bebaskan gitu ya isiannya. Nah, tapi memang saya setuju dengan Pak Buyung, mungkin ada hal-hal lain yang bisa lebih yang sifatnya umum ya, supaya lebih
lebih elektronik lagi Benar. lah. Misalkan tadi upload berita acara ya sudah elektronik lah gitu ya Pak ya. Kemudian undangan juga ya, undangan masih sebenarnya sudah kita bisa ketik juga sih, jadi sudah bisa di generate juga tuh Pak kalau undangan gitu ya. Nah itu juga sudah, yang belum bisa memang pengadaan langsung, tapi kalau tender undangan sudah bisa secara elektronik juga gitu. Nah, nanti kita akan improve lah Pak gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat. Nah tapi selain itu memang ada kalanya ya, ada kalanya kita memang tidak bisa menghindari keperluan untuk adanya upload file. Contoh misalkan di katalog pun seperti itu ya. Di dalam dokumen kompetisi sekarang ya, di pekerjaan konstruksi contohnya, itu masih ada tuh uploadan. Yang kita rasakan ya, saya rasakan ketika misalkan mini kompetisi untuk barang, di mana tidak ada uploadan ya. Nah, di situ saya akan kesulitan ketika saya mau mensyaratkan suatu hal yang memang belum ada diatur nih, tapi saya perlu untuk mensyaratkan hal tersebut, misalkan permintaan surat dukungan dan seterusnya. Nah, ini berbeda dengan mini kompetisi di konstruksi, di mana besi bisa upload file gitu ya. Pun dari segi penyedia, penyedia pun kalau untuk barang dia tidak bisa mengupload file ya. Misalkan dia mau menyampaikan jaminan pelaksanaan saja, gitu ya. Nah, ini waktu itu dia belum bisa tuh. Nah, di mana jaminan pelaksanaan kan tidak elektronik, saat ini belum ya, gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan sudah. Gitu. Jadi memang kita mau memfungsikan semuanya dengan optimal. Jadi nanti ada yang jadi hibrid lah. Mana yang bisa secara elektronik full, ya kita akan kejar full. Mana yang membutuhkan memang ada fitur-fitur upload, masih kita sediakan, gitu ya. Nanti mudah-mudahan ya bisa cepat ya. Nah, yang satu hal apa namanya mungkin sebagai kisi-kisinya khususnya untuk jaminan pelaksanaan tuh. Ya, nanti ke depan sepertinya untuk di SPSE atau tender, nah kita akan integrasi tuh dengan beberapa bank gitu ya. Nah, ini kita sudah MOU, tinggal bikin di aplikasinya saja dengan beberapa bank. Jadi nanti untuk jaminan pelaksanaan sudah bisa, nggak perlu ngecek asliannya lagi. Jadi sudah ada nomornya ya, sudah terjamin asli lah. Jadi kayak kita integrasi dengan OSS gitu. Tapi sepertinya baru di SPSE, nanti yang di katalog mungkin akan nyusul. Demikian mungkin Pak Buyung, ya kita kejar sama-sama. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Bang. Mungkin yang ini terutama terkait TTE atau materinya itu masih belum ada di SPSE. Oh iya. Itu tadi terutama itu Pak ya. Khususnya ya, itu kan ada berkontra Pak. Iya betul. Ketinggalan kereta sama Inapra Pak. Oke. Terima kasih masukannya Pak Buyung. Oke, terima kasih Pak Buyung atas pertanyaannya. Kita mati. Mut Pak Diansyah, mut. Baik Pak, kita ambil satu Pak dari Pak Alim. Nanti setelah Pak Alim saya coba baca yang di ini Pak ya, di kolom chat ya Pak ya. Oh iya, banyak juga nih ya kolom chat ya. Iya Pak. Tapi siap. beberapa itu sudah dijawab gitu Pak. Oke, Pak siap. Pak Alim Bahari, dipersilakan Pak dari UKPBJ Wakatobi ya Pak ya. Benar Pak. Izin Oke, Pak silakan Pak. Ya. Perkenalkan saya Alim Tarik dari UKPBJ Wakatobi. Izin Pak narasumber, Pak Buyung, izin saya ingin Pak Bambang, izin saya ingin bertanya terkait pengadaan langsung ini Pak. Saya kayak ini aja sih Pak, kayak case aja yang terkait pengadaan langsung jasa konsultasi Pak. Ini Pak terkait pengadaan jasa konsultasi kan sesuai undang-undang Japon ya, bahwa undang-undang jasa konstruksi bahwa ya tenaga yang dilampirkan itu harus ahli. Gimana sih Pak kalau menyikapi ternyata yang di-upload itu Pak di dokumen upload penawaran oleh penyedia itu ternyata dia upload itu Pak nggak ada sertifikat keahlian Pak, cuman ada tabelnya sih Pak. Tabel daftar personil itu ada dia tuliskan, cuman di dokumen penawarannya itu dia tidak melampirkan sertifikat keahlian Pak. Terus bagaimana sih kita sebagai penjabat pengadaan Pak menyikapinya? Apakah diluluskan Pak dan diundang pembuktian nanti dilakukan klarifikasi Pak terkait dokumen tenaganya, atau pada saat evaluasi tersebut kita langsung gugurkan dengan alasan bahwa sistem evaluasi jasa konsultan kan pass and file Pak, sistem gugur. Nah, selain itu Pak yang ingin saya tanyakan terkait ini sih Pak, di sini juga kami masih debatable juga Pak terkait perpanjangan waktu Pak pemberian kesempatan. Di pemberian kesempatan kan Pak di dokumen pemilihan juga Pak nggak diatur secara spesifik Pak untuk pengadaan langsung ya. Kalau tender kan atau yang dilaksanakan di atas 400 juta untuk pekerjaan konstruksi itu kan diatur Pak bahwa boleh diberikan perpanjangan waktu 1 kali jika tidak ada peserta yang mengirimkan dokumen penawaran. Sedangkan di
eh, pengadaan langsung itu nggak diatur Pak, nggak diatur, jadi nggak diatur secara spesifik. Tapi Ya. di sistem Pak, di sistem SPS itu kan Pak, kalau kita gagalkan paket ya Pak, kita gagalkan itu format pertama itu Pak, checklistan pertama itu muncul Pak, bahwa kalau nggak di kalau nggak di eh, setelah dilakukan pemberian kesempatan perpanjang waktu upload dan nggak di-upload, itu masuk kategori gagal. Nah, gimana sih Pak kita menyikapinya? Apakah eh, ketika dia nggak upload itu langsung gagal dan menunjuk penyedia lain? Karena menunjuk penyedia ini harus yang dianggap mampu. Mampu ini ada juga yang berpendapat Pak, mampu tepat waktu mengupload Pak. Demikian Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Pak Moderator, Pak Usman. Demikian Pak. Siap, terima kasih Pak Alim. Wah, ini moderator saya nih ya dari pertemuan sebelumnya ya, Pak Alim ya. Oh, Waktu itu jadi moderator saya kan. Oke, baik. Yang pertama ya, jadi memang banyak nih kes ya dokumen tidak disampaikan ya, atau salah tempat dan seterusnya lah gitu ya. Nah kalau saya nih di aturan memang tidak tertulis ya Pak ya, maksudnya tertuliskan kalau misalkan tidak memenuhi dan lain-lain lah gitu ya. Nah itu baru digugurkan ya. Kemudian ya maka kalau tidak sesuai dan seterusnya. Nah tinggal kita nih sebagai PP ya atau Pokja bagaimana sih kita menyikapinya ya. Nah, ini akan berbeda-beda Pak. Saya kalau ditanya yang paling benar agak susah juga saya jawabnya ya. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman saya lah gitu ya. Kalau saya biasanya sebagai Pokja maupun PP, ketika kita melakukan pemeriksaan dokumen ya, nah saya tidak terpaku memang Pak terhadap suatu tempat gitu. Jadi misalkan kualifikasi nih, dia nggak ngisi tuh isian di aplikasinya, tapi dia mengupload isian kualifikasinya. Nah bagi saya itu nggak masalah gitu ya. Jadi masih cukup lah yang sepanjang ada memang dan bisa dibuktikan dia ada nih dokumennya tertulis ABCD gitu ya. Nah kemudian misalkan kurang lengkap kan kita bisa melakukan klarifikasi, pembuktian dan lain-lain kalau kurang jelas ya. Tapi jika misalkan memang tidak ada sama sekali ya kita nggak punya jalan lain Pak. Ya misalkan tadi kualifikasi ditanya pendidikan lah, misalkan S1 gitu ya. Dia tidak mencatatkan pendidikannya apa, kemudian sertifikatnya juga nggak diupload gitu ya. Kalau tidak ada cantolannya sama sekali, itu biasanya saya gugurkan. Tapi kalau dia masih memiliki cantolannya, nah tinggal kita apa namanya ya, mintakan saja apa namanya kita klarifikasi, kita buktikan gitu Pak. Jadi misalkan tadi ya dibukti apa namanya memiliki sertifikasi pelatihan apa gitu ya. Nah, ditulis tuh misalkan di CV-nya tercantum pernah melakukan pelatihan, mempunyai sertifikat dan seterusnya. Tapi sertifikatnya tidak diupload. Nah, nanti waktu klarifikasi saja Pak atau pembuktian tuh saya lihat oh betul ada gitu ya. Yang penting tadi ada cantolannya, dia memang memasukkannya itu di CV dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, nah itu saya nggak bisa menyelamatkan lah intinya gitu ya. Apalagi kalau tadi ya pengadaan langsung kan belum tidak kompetisi lah gitu ya. Jadi masih lebih soft lah. Nah kemudian terkait tadi misalkan dokumen nggak ada sama sekali nih ya atau jadi dan tidak ada perpanjangan waktu nih gitu ya. Nah kalau di apa nih? Kalau di pengadaan langsung ya di SPSE ya tadi saya sampaikan jadwal itu tidak mengikat Pak gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Jadi Bapak kalau misalkan mau ya udah kasih perpanjangan, nah itu haknya Bapak lah gitu ya. Kenapa dikasih misalkan perpanjangan dan seterusnya. Jadi kalau tombol perpanjangan memang nggak ada, tapi Bapak bisa merubah tadi sebetulnya jadwalnya. Nah, apakah mau saklek ya? Misalkan kita sudah kasih kesempatan nih 2 hari atau 3 hari ya masih nggak ada juga ya sudah kita gugurkan gitu ya. Nah, konsekuensinya memang ketika kita sudah nyatakan itu gagal, maka ya seharusnya kita tidak memilih penyedia yang sama lagi nanti Pak. Gitu ya, harus yang lainnya gitu ya. Jadi pemberian perpanjangan waktu tadi saya sampaikan merupakan hak dan prerogatifnya PP lah untuk melaksanakannya. Kira-kira mau ngasih atau tidak gitu. Begitu mungkin Pak Alim. Izin Pak Usma, Pak Bambang, terkait perpanjangan waktu tadi Pak, izin ya saya ini Pak. Itu Pak, perpanjangan waktunya Pak, misalnya Pak hari Jumat batas upload dokumen penawaran, misalnya jam 9 pagi Pak. Terus kita kan perpanjangannya bisa sekali Pak. Itu bisa nggak Pak? Itu harus diakhiri di
jam kerja juga hari kerja Pak untuk batas akhir pemasukan dokumen penawarannya? Atau bisa Ya, hari untuk besok Pak, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu Pak? kalau ya Pak Lim, jadi kalau untuk pengadaan langsung memang tidak diatur Pak, gitu ya. Jadi kalau mau ada Sabtu Minggu karena keterbutuhan juga silakan aja. Saya juga begitu Pak. Jadi kayak misalkan di akhir tahun nih untuk pengadaan JL gitu ya, nggak punya waktu lagi Sabtu Minggu asal orangnya ready, saya siap gitu ya. Ya sikat aja lah gitu. Begitu Pak Lim. Ini Pak ya, penentuan Ya. jadwal dan waktu untuk pengadaan langsung. Baik, makasih Pak Bambang, Pak Jadi, Usman. oke, terima kasih Pak Alim Bahari. Pak, ini ada satu pertanyaan, kita langsung saja ya Pak ya ke Pak Fransiskus. Nanti setelah ini Boleh, kita boleh. tutup dan kita akan baca yang ada di kolom chat ya Pak ya. Yap. Pak Fransiskus, boleh Pak disampaikan pertanyaannya juga, perkenalan Pak, dari mana Pak? Siap. Terima kasih Pak Usmadiansah. Saya dari Dinas PU Provinsi Kaltim, Pak. Pak Bambang, izin Pak. Yap, silakan Pak Fransiskus. Itu berkisar yang di atas 100 ini ada 160, 130 gitu. Tetapi ada di satu waktu, bahkan beberapa paket, PPK itu menetapkan HPS-nya di bawah nilai 100 sehingga itu menjadi pengadaan langsung, Pak. Ya. Nah, saya ingat betul apa yang dikatakan Pak Agus Rahman bahwa kalau pengadaan langsung ini, kalau tidak ada masalah, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau ada masalah itu jadi masalah. Kan kita ketahui nih Pak, bahwa kita dilarang betul itu menghindari seleksi. Ya, ya. Nah, ini kalau jadi masalah nanti, kan runtutnya nanti disangkakan itu tidak menutup kemungkinan PPK disangkakan menghindari seleksi, menghindari kompetisi, sehingga dijadikan pengadaan langsung. HPS-nya diturunkan, dan pasti nanti tidak menutup kemungkinan kita pejabat pengadaan juga terperiksa sebagai salah satu orang yang terlibat dalam pemilihan penyedia tersebut, Pak. Nah, Pak, yang jadi pertanyaan saya, kan kita pejabat pengadaan sudah tidak mungkin mengotak-atik HPS itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk menyikapi itu, Pak? Apa instrumen yang bisa kita pakai yang menyatakan bahwa kita ini tetap dalam koridor prosedur pemilihan, tidak sampai kepada penetapan HPS yang bisa disangkakan menghindari kompetisi tersebut. Demikian Pak Bambang, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Fransiskus ya. Udah tadi yang kelihatan hanya kepala-kepalanya aja nih, ganteng-gantengnya pada nggak kelihatan. Siap. Ya, jadi kalau tadi gimana tuh Pak? Kalau tidak masalah ya tidak jadi masalah, kalau dijadikan masalah jadi masalah gitu ya. Oke, baik. Nah, kita lihat nih Pak, bahasanya tuh seperti apa sih ya di Perpres dan Perlem ya, dalam hal larangan-larangan ya, penyatuan paket maupun pemecahan paket. Nah, kan kata kuncinya nih tadi untuk menghindari lelang tuh apa sih? Melakukan pemecahan paket ya, dilarang memecah paket dengan maksud menghindari tender. Nah, ketika nilainya 130 juta menjadi 100 juta, paketnya jadi berapa, Pak? Kalau paket itu masih satu, apakah itu termasuk memecah paket? Ya, gitu jadinya ya. Kalau misalkan memang jadi 60-60, jadi 103 dan satunya 30 gitu ya. Nah, itu bisa jadi itu, Pak, ya. Nah, sambil dilihat nanti bagaimana sih mekanisme pemecahannya kan dilihat juga ya, kebutuhannya seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan tadi 126 juta pagunya ya, kemudian HPS-nya menjadi 100, paketnya tetap satu. Nah, kalau saya berpendapat, nah itu tidak termasuk dalam pemecahan paket. Jadi memang menyesuaikan saja dari ruang lingkupnya, satuannya dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana sih, apa sih yang perlu disikapi oleh PP? Ya lakukanlah proses review, Pak, ya kan? Kita kan diminta tuh untuk melakukan review DPP atau kaji ulang DPP. Nah, coba dilihat dari HPS yang disampaikan, kemudian bukti dukung penyusunan HPS-nya seperti apa gitu ya. Make sense kan nih? Besaran HPS dengan dokumen pendukungnya gitu ya. Masuk akal nggak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita tadi 120 menjadi 100 ya, kemudian juga secara nilainya bisa dipertanggungjawabkan,
wah itu malah bagus menurut saya, itu kan artinya efisiensi, gitu ya. Nah, lebih ke sana lah gitu. Jadi rasanya sih nggak masalah, makanya harus dilihat lagi nanti konteksnya Pak. Kita nggak bisa langsung jawab salah atau enggak kan gitu ya. Tapi kalau disebut pemecahan paket sih rasanya enggak. Gitu. Apalagi nanti kalau sudah di katalog ya Pak ya. Nanti kalau konsultan sudah ada di katalog ya, sudah tidak relevan lagi kita ngomongin pemecahan paket untuk menghindari tender atau lelang gitu ya. Nah, karena di katalog kan mau beli satu, mau beli dua ya dari pagu yang sedemikian banyak pun tidak masalah kan seperti itu. Mungkin begitu Pak Franciscus. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Franciscus. Pak, kita bergeser ke kolom chat ya Pak ya. Ini ada Silakan. beberapa pertanyaan Pak, akan saya bacakan dari Pak Heri. Izin bertanya Pak, kalau ada paket pekerjaan, rehabilitasi rumah sangat sederhana dengan pagu 35 juta, apakah transaksional dinilai tepat dan efektif? Mengingat pengadaan langsung, minimal di atas 50 juta. Ataukah lebih baik ke swakelola? Terima kasih. Dari Pak Pertanyaannya Heri. langsung Iya. banting setir nih ke kelola. Iya. Ya. Nah, justru pemilihan metode ya, cara pengadaan ya, swakelola atau penyedia sudah dilakukan jauh-jauh sebelum melakukan pemilihan metode gitu ya. Dia dikaji dulu nih 35 juta tenaganya ada nggak siapa kelola, siapa yang ngerjain gitu ya. Kalau ada ya monggo aja swakelola gitu ya. Tapi kalau sudah milih, oh penyedia nih swakelola nggak mungkin lah, nggak bisa orang-orangnya nggak ada. Nah, baru pertanyaan yang seperti ini, apakah transaksional atau non transaksional? Nah, kalau tadi kita lihat di pasalnya ya, untuk pekerjaan konstruksi di bawah 50 juta masih bisa pencatatan ya. Jadi yang wajib tuh yang di atas 50 juta, betul tadi tulisan Bapak ini juga. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi antara swakelola dengan penyedia ya pada saat perencanaan ya Pak ya, Betul, pemilihannya ya. betul, betul. Oke, untuk berikutnya gimana cara PP menemukan calon penyedia yang diundang? Ini kayaknya tadi sudah kita jawab ya Pak ya. Bagaimana cara pejabat pengadaan menemukan calon penyedia yang akan diundang ya, dari Pak ya. Iya. Kita lanjutkan, gimana cara pejabat pengadaan mencari data pembanding yang harus diupload ke SPSE? Juga tadi sudah kita jawab ya Pak ya. Ya, ya. Nah ini Pak, mohon sharing kertas kerja pengadaan langsung. Ini Pak. Apanya nih yang di-sharing? Iya. Nanti disampaikan ya Pak ya, boleh Pak ya? Ya, kertas kerja evaluasi kali ya maksudnya ya. Kertas kerja evaluasi Oh, maksudnya ya, Pak nanti coba saya mungkin. lihat ya. Oke. Sambil saya ini Pak ya, sambil saya ke baca yang berikutnya. Izin bertanya apakah wajib harga pembanding diupload ke dalam sistem apabila HPS RAB dibantu dalam penyusunannya oleh tenaga ahli dari PUPR setempat. Apabila HPS RAB dibantu penyusunan tenaga ahli dari PUPR setempat. Oke. Setempat. Kalau di aplikasi Pak, itu ada tempatnya tapi nggak wajib ya. Yang wajib gimana? Yang wajib Bapak punya. Jadi waktu-waktu pemeriksaan Bapak punya data dukung, udah itu. Mau diupload mau enggak itu tidak wajib gitu ya. Tapi kalau punya itu wajib ya, disimpan. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan Bapak punya gitu. Gitu ya Pak ya. Dari Pak Anom Sukoco, Pak Bapelkes Batam, izin bertanya apakah data pembanding wajib oleh pejabat pengadaan? Dokumen ini menjadi lampiran BA serah terima kepada PPK setelah proses SPSE. Selain dokumen standar pada aplikasi SPSE, apakah ada dokumen manual yang wajib diserahkan PP ke PPK? Ya, apa tadi itu? Data pembanding wajib nggak oleh pejabat pengadaan gitu ya? Ya, data pembanding. Jadi data pembanding itu diperlukan. Mau sumbernya dari PP nyari sendiri atau sumbernya dari PPK, ya monggo saja. Yang penting ada. Tapi kalau Bapak sebagai selaku PP, kalau Bapak misalkan tidak meyakini data yang dari PPK, monggo saja Bapak punya hak untuk mencari data pembanding untuk meyakinkan Bapak sendiri. Karena nanti pertanggungjawabannya masing-masing Pak. PPK punya ditanyain, ya PP ditanyain juga gitu. Kemudian apakah apa tadi? Iya. Apakah ada dokumen manual yang wajib diserahkan pejabat pengadaan ke PPK Pak? Ya ke yang dari PP ke PPK ya laporan aja Pak, berita acara hasil pemilihan gitu ya, atau berita acara evaluasi monggo saja diserahkan gitu. Paling penting sih itu. Oke Pak ya. Dari Pak Aryo Pak,
bagaimana proses negosiasi di aplikasi ini Pak, terkait negosiasi di aplikasi? Oke, untuk di aplikasi negosiasinya nanti Pak setelah pembuktian ya, nah nanti ada apa tuh namanya ya, mengundang ya, undangannya itu bisa undang klarifikasi atau undangan negosiasi. Nah, negosiasinya nanti dilakukan secara manual, boleh daring, boleh luring. Di aplikasi hanya nanti terakhir waktu penetapan, Bapak langsung ada tempat untuk memasukkan hasil negosiasinya, gitu. Jadi hanya memasukkan hasil negosiasinya saja. Tapi negosiasinya secara manual ya Pak ya? Negosiasinya masih manual, Pak. Masih manual diundang. Oke, baik Pak. Dari ini Bu Indah ya, apabila PL pengadilan langsung gagal harus mengganti pelaku usaha, apakah berlaku untuk semua jenis pekerjaan baik barang jasa lainnya dan konstruksi? Gitu, Pak. Iya, di Perpres tidak disebutkan jenis barang jasanya, jadi kalau kita tafsirkan berarti berlaku untuk semuanya. Gitu. Berlaku untuk semuanya Pak. Iya. Nah, ini dari Pak Heri lagi Pak ya, fitur pencatatan transaksional apa diperbolehkan untuk penunjukan langsung? Contoh kasus pengadaan darurat. Gimana Pak? Dari Pak Heri Pak, fitur pencatatan transaksional apa diperbolehkan untuk penunjukan langsung Pak? Tadi mungkin yang disampaikan pengadaan langsung Pak ya. Untuk penunjukan langsung ya, untuk pengadaan darurat Pak. Untuk penunjukan langsung sekarang masih pencatatan ya. Masih pencatatan sifatnya gitu. Ya nanti yang transaksional masih yang prakualifikasi gitu. Nanti kalau sudah fiturnya sudah ada ya, sudah terbit, nah itu bisa transaksional gitu. Tapi ya sambil dilihat nanti kondisinya, kalau darurat ya masih pencatatan masih memungkinkan gitu. Walaupun secara metodologi karena pasca kualifikasi sama aja dengan pengadaan langsung sih gitu ya. Secara metodologi di aplikasinya gitu nggak berbeda. Gitu. Oke, Pak, kita boleh nambah waktu dikit ya Pak ya, saya habisin dulu ya Pak ya. Monggo aja silakan Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ini mungkin sama ya Pak ya. Pengadaan dari Pak Aryo Seto M. Pengadaan langsung memilih penyedia yang diyakini mampu. Apakah beralasan mampu yang memilih pengalaman, sedangkan di daerah banyak pelaku usaha lokal yang baru berdiri, banyak usaha yang belum punya pengalaman kerja. Terus yang belum punya pengalaman kerja harus bagaimana? Itu mungkin tadi sudah dijawab ya Pak ya dari. Nah, yang dengan Pak Yudi ya, sama Pak Yudi. Iya Pak Yudi sama ya Pak ya. Iya. Nah, boleh nih Pak dari Bu atau Pak Narsih. Mohon penjelasan, apakah pengadaan langsung pekerjaan konstruksi tidak diperlukan SSUK dan SKK? Apakah cukup rancangan kontrak dan syarat umum kontrak saja seperti itu Pak? Ya, kalau di MDP ya, secara umum sih sebetulnya untuk semua pekerjaan ya, untuk SPK ya, sebetulnya cukup dengan syarat umum ya. Namun apabila memang diperlukan ya, klausul-klausulnya lebih lengkap, lebih detail lagi ya, monggo aja ditambahkan SSKK dan SSUK. Jadi tidak dilarang. Gitu. Jadi kalau mau syarat umum yang ada di bawahnya SPK itu kalau bisa dirasa cukup, ya itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan lagi SSUK dan SSKK-nya, monggo silakan. Tergantung sesuai dengan kebutuhan saja. Gitu. Itu Pak ya. Nah, kan contohnya misalkan termin ya. Kalau termin itu tidak diatur ya di SPK kan. Tapi Bapak mau nambahin termin nih. Nah, itu pasal tentang termin itu ada di SSKK ya. Nah, itu tambahkan aja gitu. Jadi PK-nya juga boleh ditambah ya Pak ya di klausul-klausulnya seperti Pak ya. Boleh dong. Kan itu nanti kebutuhan kita. Betul. Dan disepakati Pak ya. Jangan yang nggak boleh itu gini nih Pak, yang nggak boleh pengadaan langsung kita draft kontraknya SPK plus syarat umum. Tapi nanti waktu tanda tangan tiba-tiba ada SSKK, nah itu nggak boleh. Ya, muncul dari mana gitu. Iya, artinya di awal disampaikan dulu ya Pak ya, seperti itu ya. Betul. Ya, di rancangannya. Oke Pak, ini berikutnya siapa yang mencari penyedia yang diyakini mampu, PPK atau pejabat pengadaan seperti itu Pak, dari Pak Agus Kurniawan. Ya, tugas pemilihan ada di siapa? Di PP ya. Jadi yang bertugas meyakini mampu ya PP.
tapi boleh dibantu tadi sama PPK gitu ya. Nih, kalau PP nyari sendiri kan repot ya. Nah, ini PPK misalkan sudah menyodorkan nih calon-calonnya yang mampu-mampu ya. Nah, kita evaluasi dulu. Mana sih yang beneran mampu gitu ya. Kalau sudah kita tambah yakin selaku PP, ya monggo nanti langsung diundang. Karena yang ngundang PP, bukan PPK ya. Demikian. Baik, Pak. Saya rasa saya akan ambil satu saja Pak ya, yang terakhir di kesempatan Oke. ini dari kolom chat. Apa dari Pak Agus Kurniawan juga Pak, apakah bisa mengundang lebih dari satu penyedia secara bersamaan untuk pemasukan penawaran? Nah, kalau tadi Ya. boleh satu, tapi ini bolehkah lebih dari satu Pak? Seperti itu. Oke. Di aplikasi bisa sekali. Jadi silakan kalau kita tidak yakin mana yang mampu ya silakan aja diundang yang banyak gitulah ya. Nanti berdasarkan hasil evaluasi, nah itu yang membuktikan dia kira-kira mampu atau enggak sih gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Saputra. Nah, kalau kita lihat Pak sudah menunjukkan pukul 15.37, ternyata waktu juga lah yang akan memisahkan kita Pak seperti itu. Nah, tadi sudah kita ikuti paparan dari Pak Bambang Saputra yang sangat-sangat baik ya Pak ya. Itu dapat menambah wawasan kita dan juga tadi proses tanya jawabnya gitu Pak ya, banyak-banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat membantulah kita dalam pelaksanaan pekerjaan dan dijawab oleh Pak Bambang dengan sangat-sangat baik seperti itu. Nah, untuk itu Pak, saya ucapkan apresiasi buat Pak Bambang seperti itu Pak ya. Aplaus juga buat Pak Bambang. Nah, Pak Bambang, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore ini Pak, mungkin ada closing statement Pak yang akan disampaikan buat Bapak Ibu yang mengikuti acara pada kesempatan kali ini Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Diansa ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Jadi seperti kita ketahui, walaupun trending dan primadonanya saat ini adalah purchasing, namun dalam satu dan lain hal ya mungkin ada keterbatasan, ada permasalahan di aplikasi gitu ya, atau mungkin produknya belum ada. Nah, kita masih bisa menggunakan metode lainnya. Jadi purchasing bukan satu-satunya jalan gitu ya. Untuk proses pengadaan barang jasa masih ada metode lainnya yaitu pengadaan langsung. Oleh karena itu, walaupun kita biasa menggunakan purchasing, jangan diabaikan tata cara untuk pengadaan langsung. Dan seperti sudah disampaikan di Perpres, wajib yang 50 juta, di atas 50 juta ya, untuk dilakukan secara transaksional. Nah, silahkan diperhatikan dokumen-dokumen yang diperlukan gitu ya, supaya dalam proses pengadaan barang jasa melalui pengadaan langsung bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf ya Pak jika ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Terima Pak kasih Pak Bambang. Bambang. Pak Muji, ada yang ingin disampaikan Pak Muji sebelum kita menutupi acara ini? Oke, Pak Usman Diansyah, terima kasih atas moderatornya dan Pak Bambang Saputra atas menyampaikan materinya. Sudah banyak pertanyaan dan respon, saya pikir dari saya tidak ada tanggapan, cuman semoga kegiatan kita bermanfaat ya dan dapat diterapkan akuntabel, tidak ada perbuatan korupsi dan sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di hari Senin ya. Wassalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muji, Bapak Ibu sekalian. Sampai di sinilah perjumpaan kita. Saya Usman Diansyah, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah seperti itu. Dan juga sekali lagi kita beri aplaus buat narasumber kita, Pak Bambang Saputra. Juga aplaus buat kita semua yang telah menyimak kegiatan ini hingga selesai seperti itu. Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya akhiri saja dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.